Di masa pandemi ini banyak sekali sektor yang terdampak dan hancur berantakan hingga memunculkan banyak PHK. Akan tetapi sama seperti pola di segala krisis yang terjadi di dunia, ada yang muncul sebagai barisan yang terdampak atau yang mungkin kalah gitu ya saat pandemi, tapi ada juga barisan yang menang gitu, ada yang mampu memanfaatkan krisis sehingga keluar jadi pemenang. Tamu kita kali ini adalah salah satu yang berhasil memanfaatkan krisis dan keluar menjadi pemenang. Tidak terdampak, malah menambah jumlah karyawan di tengah pandeminya. Bahkan terakhir kabarnya mereka bisa jualan hingga ke luar negeri. Jadi give applause for Dimas Ambara dari Sujud Company. Oke, apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah baik, Mas Sehat ya. Alhamdulillah tambah subur ini ya. Wah, Ya, iya, udah lama ketemu ya kita. Ya, seiring rekening nambah ya memang. Alhamdulillah. Itu indeks kebahagiaan. Oh iya, alhamdulillah. Setelah nikah apalagi. Setelah nikah apalagi. Mas, dengar-dengar Sujud ini kan lagi melejit banget Mas penjualannya selama pandemi ini ya. Gimana nih Mas? Ceritain dong kok bisa nih, padahal tadi kayaknya new kid on the block ya. Iya. Gimana tuh Mas? Ya alhamdulillah ya, kalau dibilang melejit sih ya alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau apa namanya, Beliau ini humble, jadi bahasanya melejit sih alhamdulillah, itu artinya iya gitu. Iya Mas. Iya mungkin karena faktor kebetulan sih sebenarnya, Mas. Faktor kebetulan aja, hoki mungkin, Okay. atau timing yang pas sama kondisi sekarang. Okay. Nah, jadi ya alhamdulillah kita diberikan kemudahan kelancaran di waktu pandemi ini, di mana sebagian orang merasa apa namanya omsetnya turun segala macam, tapi alhamdulillah di kami malah diberikan rezeki yang luar biasa. Wah, mantap. Itu bahasanya kalau apa memang jualan barang yang Islami itu gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa gitu ya. Nah, Mas, ceritain dong awal mulanya nih. Sujud gitu. Itu awal mulanya tuh berdirinya gimana nih? Apa sih keresahan yang muncul kok sampai bikin jadi buat teman-teman yang belum tahu Sujud ini itu sajadah lipat gitu ya. Sajadah portable kita sebutnya. Sajadah portable. Ceritain dong awal mulanya gimana nih? Awal mulanya Sujud itu ya karena gini. Sebelumnya kan traveling itu kan jadi gaya hidup baru kan. Behavior baru di tahun 2017 sebelum masa pandemi itu kan pas baru gila-gilanya itu traveling. Trafficnya naik segala macam, Traveloka, Agoda tuh kalau kita cek itu datanya itu tuh hampir semua kalau kita cek hotel-hotel yang bagus itu kan selalu penuh, penerbangan juga kadang-kadang sudah habis segala macam. Nah, kita sebagai ya kalau saya kan muslim ya kadang kalau misalkan kita sering pergi kemana-mana itu agak sulit kalau mencari masjid atau di tempat yang enggak apa namanya yang jauh dari musola itu kan sulit untuk sholat. Akhirnya kan banyak waktu yang saya itu skip dari sholat. Akhirnya padahal itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah waktu itu kita melihat peluangnya, sajadah yang bisa dipakai traveling yang memudahkan untuk orang sholat, timbullah ide membuat sajadah portable. Itu dari tahun Sujud 2020 awal. 2020 awal ya. 2020 awal. Terus kemudian kalau untuk brandnya sendiri Sujud itu karena kita ambil dari gerakan saat kita bertemu dengan Tuhan, komunikasi yang paling intens itu saat apa? Masya Allah. Sujud. Saat sujud ya. Iya. Supaya juga biar bisa sujud terlama juga ya. Ya. Jadi sepanjang hari sujud terus. Sujud terus. Iya kan? Iya. Oke, awal 2020 ya. Berarti kan menjelang pandemi itu ya. Itu awal-awal pandemi malah. Awal-awal pandemi. Nah, itu gimana Mas? Yang terjadi saat itu gitu. Jadi kan waktu Desember atau November kalau nggak salah kan waktu pertama kan muncul di Wuhan kan itu ya. Itu kan di Indonesia masih slow aja kan, masih santai, orang masih aktivitas seperti biasa. Januari, Februari ya itu masih aktivitas masih biasa. Nah masuk Maret ini mulai nih horor COVID sudah mulai media memberitakan banyak sekali. Itu kita sebenarnya awalnya juga pesimis waktu itu karena waduh ini kan sajadah untuk traveling. Tiba-tiba COVID gini nggak bisa traveling kan. Penerbangan banyak yang di cancel, pariwisata amburadul. Nah, cuma ada satu angle waktu itu kita baca berita DMI ya, Dewan Masjid Indonesia itu kan menyarankan untuk saat
sholat harus bawa sajadah sendiri. Nah itu angle yang kita pakai waktu itu. Wah ini momen ini momennya di sini. Gitu. Terus itu di bulan Maret. Bulan Maret. Berarti kampanye diubah. Campaign dirubah total. Waktu itu traveling akhirnya kita rubah. Nah Maret ke April. Nah April tuh waktu PSBB Jakarta sudah mulai inilah. Nah itu kita juga ketir-ketir juga karena pembeli terbanyak itu kan dari Jakarta kan, Jabodetabek. PSBB orang banyak WFH. Kita juga waduh gimana nih ya. Nah kita ngakali juga itu akhirnya angle kita rubah lagi. Angle-nya itu berubah untuk yang apa namanya WFH kan nggak semua orang. Nggak semua orang WFH. Ada shift kan, ada yang per 2 hari masuk. Nah di saat itu kita rubah angle-nya orang kantoran yang butuh sholat. Kalau di musola kan takut ya kalau sajadah sharing gitu. Nah kita ubah angle-nya kalau misalkan kita bikin konten yang kayak gitu. Menebarkan ketakutan atau apa? Menebarkan ketakutan. Iya kan? Tapi kan itu kan untuk preventif. Iya, untuk keamanan. Oke, seru. Nah, dalam ilmu komunikasi kan ada istilah tuh who says what to whom in with what effect in which channel gitu. Itu kita bahas juga kemarin di The Pengusaha. Nah, ini sebenarnya efek salah satu turunan untuk jadi strategi komunikasi pemasaran nih. Nah, kita bedah nih ya. Kita kulik nih gimana nih caranya sujud ketika yang lainnya tiarap dia kok malah naik gitu. Padahal biasanya kan gini, sajadah atau baju muslim itu kan biasanya panen rayanya kan cuma di Ramadan gitu. Nah, kita bahas dulu dari tuhumnya nih, marketnya. Nah, ini marketnya sebenarnya tuh siapa sih? Ada pergeseran nggak dari awal ditetapkan terus berubah dan sekarang ini kayaknya market yang paling apa ya, yang paling potensial tuh seperti apa sih? Nah ini menariknya gini Mas Alf. Kalau dulu kita kan pengennya sajadah ini dipakai orang-orang traveler, ya kan? Udah cuma orang traveler kita pikirnya seperti itu aja. Cuma ketika pandemi ini malah market malah melebar. Saya ngelihatnya tuh pandemi yang butuh sajadah tuh siapa aja. Berarti kan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bekerja di luar, keluar rumah, pokoknya itu dia harus bawa sajadah. Nah artinya nggak cuma traveler aja, marketnya malah nambah, size-nya malah nambah. Jadi orang-orang yang sejak keluar rumah dia beraktivitas harus bawa sajadah. Nah di situ campaign-nya juga di situ, makanya kita kan ada tagline-nya kan just go with it. Jadi artinya ya udah kamu harus bawa sajadah ini gitu. Dan orang nggak mau ribet ya? Nggak mau ribet. Jadi kalau saya amati sih ya memang sekarang persaingan sudah mulai banyak produk yang sejenis. Ya karena memang marketnya besar sekali, kuenya besar sekali dan ini nggak spesifik untuk orang yang mau traveler aja atau mau traveling. Cuma nggak cuma berhenti di situ, tapi ada bagian-bagian yang kita bisa isi di pekerjaan-pekerjaan utamanya mereka. Awalnya riset itu gimana Mas? Ketika ada perpindahan itu, perpindahan market kan yang tadi kayak ada perluasan market ya. Itu risetnya gimana Mas Dimas waktu itu? Risetnya sih dari banyak sumbernya kan banyak dari kita misalkan dari berita, dari berita terus dari informasi dari kalau kita di zaman sekarang sih riset tuh bisa menggunakan kayak di Google kita bisa cari atau mungkin di Explore itu kita bisa cari banyak berita kok dari Instagram. Jadi kita kumpulin informasi misalkan sekarang WFH itu kita nanya ke orang-orang yang bekerja kayak misalkan orang yang pernah membeli sujud kita callback. Kita nanya gimana kondisi pandemi. Oh iya saya harus WFH. Cuma kita nge-WFH-nya nggak full. Misalkan 3 hari sekali masuk, 2 hari sekali masuk. Nah data itu yang kita baca. Kita baca artinya berarti ini banyak sekali kebutuhan di sini. Orang-orang yang bekerja di kantor atau orang-orang yang outdoor atau orang-orang yang dia memang kerjanya memang dari pagi sampai pagi lagi kan banyak di situ. Di Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Nah dari situ kita kumpulin informasi. Cowok atau cewek? Cowok cewek. Cowok cewek. Kalau dulu awalnya cowok apa cewek? Dulu awalnya cowok cewek. Juga. Setelah perjalanan ini waktu ini kita Pareto. Nah kita Pareto pembelinya itu kebanyakan cewek. Nah cewek, ya? Akhirnya ya sudah kita fokus ke market cewek.
Oke, berarti cewek usia berapa tuh kira-kira? Usia 24 sampai 40. 24 sampai 40. Ah. 40 ada yang masih beli ya? Ada. Oh, oke. Nah, tadi kan who says what to whom in which channel with what effect nih. Nah, untuk masing-masing efeknya ini kan ada beberapa tahapan marketing, Mas. Jadi ada awareness, ada consideration, conversion, loyalty, sama advocacy. Nah, ceritain dong, Mas. Kita cerita ya, kita bedah nih garis besarnya aja nih. Nah, apa sih yang dilakukan Sujud awal-awal nih ya? Untuk menimbulkan efek awareness-nya, Mas. Jadi biar orang yang dari nggak tahu jadi tahu. Itu awal mula mungkin dulu baru bangun nih, baru bikin akun Instagram misalkan. Itu apa yang dilakukan Sujud? Kalau untuk waktu awareness tuh ya alhamdulillah ya kita dikaruniai itu ide untuk membuat brandnya itu orang tuh bisa gampang ingat. Oke. Nah, Sujud ya, enak banget ya. Itu kan itu produk yang pertama produk Islami dan kemungkinan itu produk sajadah, ya kan? Nggak mungkin produk topi gitu kan. Ya udah setelah itu kita udah sadar oke, ini brandnya bagus. Sudah patenin ya berarti sudah ya? patenin. Nah terus setelah kita patenkan, kemudian dari Instagram kita kan lebih besar di Instagram, Mas. Daripada kita di Facebook, kita lebih kolamnya tuh lebih gede di Instagram sebenarnya. Ya dari Instagram kita mulailah konten-konten, bikin konten-konten yang Islami. Konten-konten tentang ya kita mulai dengan dakwah duluan lah, dakwah yang yang soft. Dakwah. Kalau nggak memunculkan sajadahnya gitu. Belum. Awal-awal belum. Kita masih konten Islami. Setelah itu barulah kita munculkan ini loh, Sujud itu sebenarnya produknya produk sajadah yang seperti apa, sajadah yang portable, sajadah lipat, personal sajadah. Banyak sih penyebutannya, ada personal sajadah traveling, sajadah portable. Nah, ini sajadahnya praktis banget kayak gitu. Jadi ya kita memberi edukasi dulu sebenarnya. Edukasi. Itu berapa lama tuh edukasi soal konten Islami tadi? Kan let's say Januari ya. Itu berapa lama tuh? 1 bulan. 1 bulan tuh full edukasi. 1 bulan full edukasi. 1 bulan full edukasi, kemudian Februari kita baru running untuk pengenalan produk. Baru ini loh kita. Ini loh, betul. Oke. Cuma waktu itu tuh sudah nyerempet kayak misalkan ya sholat lah, pokoknya intinya di sholat intinya. Nggak tayamum gitu nggak ya? Oke, dan memunculkan fotonya juga nggak waktu awal-awal gitu? Nggak, kita baru desain grafis aja awal-awal. Desain grafis, kemudian ada hadis atau potongan ayat yang kita tampilin. Dapat followernya gimana tuh? Kalau dapat follower itu ya kita nambah hashtag. Hashtag. Hashtag tuh kan banyak ya, kayak Muslimah Indonesia, kayak misalkan saya kasih contoh ya. Selama Indonesia, kemudian ada kajian subuh atau ngaji online segala macam. Ya kita selipin di hashtag waktu bikin posting. Di situ dulu. Setelah itu kan baru mereka mungkin baca, kemudian tertarik kayak gitu, ngikutin. Nah setelah ini kayaknya sudah berhasil, dan baru kita munculin produk. Ads belum ya? Belum, kita belum ads. Ads itu malah berjalan ketika sudah memasuki usia 5 bulan nggak salah. Oh iya? Berarti organik banget dong ini? Banget, organik banget. Kita malah organik banget ini ya. Mazhabnya. Mazhab organik. 5 bulan itu kan berarti mungkin sekitar Mei ya? Iya, Mei baru kita mulai, kita coba yuk iklan kayak gitu. Iklan pun belum iklan yang dashboard FB ya, baru boost post dari Instagram aja. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Itu terus apa yang dilakukan? Cuma hanya hashtag, posting, atau gimana? Yang mana? Yang sampai 5 bulan itu tadi, kan nggak iklan tuh? Oh iya, jadi kita jadi gini, kalau setelah kan 1 bulan itu kan untuk konten yang ya saya bilang dakwah tadi ya, kemudian yang bulan Februari mulailah kita membuat mulai selling, pelan-pelan, soft selling. Nah caranya gimana? Ya caranya kita pakai hashtag tertarget. Pakai hashtag, misalkan hashtagnya itu Indonesia Traveling misalkan. Nah kan banyak tuh yang pakai hashtag itu. Terus kita cek orangnya kita cari yang karena marketnya Muslim ya paling gampang tuh cewek yang berhijab. Kan, cewek berhijab. Terus kemudian kita lihat ininya akun IG-nya sesuai nggak sama value produknya. Nah setelah ini cocok nih, orangnya sering traveling ke luar negeri atau orangnya sering traveling ke
tempat-tempat di Indonesia yang kayak misalnya di Indonesia Timur itu kan mahal kan tiketnya segala macam. Oke, ini value-nya pas nih. Nah, mulailah kita follow dia. Follow terus kemudian kita komen di statusnya, ya kepo-kepo lah. Intinya adalah membuat dia itu kayak deketin cewek lah ya. Betul. Siapa sih lo? Siapa sih lo? No, terus kan. Terus lihat akhirnya. Nah, kalau dia di-unfollow. Kemana? Terus di-unfollow. Di blok. Enggak. Kalau misalkan dia udah cocok, kemudian terus ya biasanya terus dia nanya harga berapa gitu. Nah, ini langsung sampai closing nggak nih? Iya, tenang. Udah closing gitu. Iya. Nah, itu kan tadi awareness ya. Kan terus setelah ada awareness, dia ada level namanya consideration nih. Orang mempertimbangkan itu beli sujud nggak ya gitu. Yang dilakukan sujud apa tuh? Biar dia mempertimbangkan, oh aku beli sujud deh. Nah, itu Mas harus kalau di kami kan karena mazhab organik ya. Jadi kita yang aktif untuk mencari market yang pas, calon customer yang pas. Ya kayak itu tadi, misalkan orang itu berhijab, terus misalkan dia itu sering traveling ke tempat yang intinya yang ya value-nya pas lah sama produk kita, sama pricing-nya kita. Nah itu setelah dia lihat fit-nya kita, nah ini kan pasti ada kecocokan nih. Ya nggak pasti sih, tapi ya 50-50 lah, kita masih ini ada yang cocok ada yang enggak. Kalau misalkan dia cocok, dia nanya harga, nah di situ baru berarti marketnya kayak gini. Nah setelah itu terkumpul beberapa akun-akun terkumpul, kita bisa ngerti nih, oh berarti segmen kita tuh di sini, kita cari orang ya kayak gini modelnya. Itu nemu di bulan berapa? Bulan Maret itu. Bulan Maret pas pandemi malah ya? Pas pandemi. Oke. Terus kalau conversion nih, kalau consideration tadi ada nggak sih kayak bikin Google review-nya atau apa gitu? Kita malah belum loh gitu. Malah belum ya? Malah belum. Berarti pure dari feed ya, tata letak Instagramnya ya? Betul. Berarti kayak misalkan orang lihat Google review belum ya? Belum. Marketplace? Nah, marketplace baru kita masuk itu marketplace bulan April. Karena kita sudah intinya itu sih uji cepat sih ya, validasi cepat. Maret sudah pokoknya nih, kita coba masuk ke marketplace. Nah, marketplace yang orange itu mulai kita jual di sana. Nah, itu laku keras di marketplace. Di bulan pertama laku keras, terus banyak. Karena cewek ya? Cewek. Terus banyak. Itu yang jual sendiri atau reseller atau? Sendiri. Sendiri. Kita sendiri dulu waktu itu. Belum banyak resellernya. Terus kemudian Shopee itu udah banyak reviewernya. Terus ratingnya juga kita udah langsung star seller. Setelah itu berarti ini yang testimoni bisa kita pakai ini untuk konten gitu. Nah, dari situ baru banyak trust. Oke gitu. Jadi orang convert di situ ya. Tuh. Terus kalau untuk loyalty Mas, kan sujud itu kan saya nggak tahu ya. Kalau saya sih beli sujud udah beberapa desain ya, nggak cuma satu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita beli sajadah itu kan enggak yang kayak beli nasi ya sehari 3 kali gitu. Betul. Nah, apa sih yang dilakukan sujud gitu biar orang tuh beli lagi atau mungkin ada repeat order, beli lebih, beli sering gitu apa sih? Nah, ini kalau untuk upsell-nya kita kalau kan ada data nih pembeli-pembeli, nah kita call back misalkan kita tanyain gimana kepuasannya segala macam. Kalau misalkan puas kakak mau merekomendasikan nggak kira-kira untuk temennya gitu. Terus kemudian kita kasih penawaran yang menarik, misalkan setelah ini kakak udah pernah beli, ini pembelian kedua bisa untuk temen kakak yang ulang tahun segala macam, ya kita kasih potongan harga. Gitu. Terus tawaran yang kedua adalah custom nama. Bisa ini sebagai kado bisa di custom nama. Bisa khusus. Custom nama juga. Bisa. Oke. Dan itu berhasil sampai berapa persen? Itu alhamdulillah sih berhasilnya sampai berapa ya? Nggak pernah ngitung Mas berapa persennya. Cuma itu cukup berhasil karena banyak rata-rata pembeli yang sudah cocok itu kita tarik sebagai reseller, kita upsell-nya. Berarti kan pembelian lebih banyak kan? Dari reseller ya? Dari reseller. Oke. Nah, kalau level advocate nih, bagaimana sujud itu akhirnya buat orang merekomendasikan reseller ya? Ada reseller ya? Distributor? Kita enggak, kita cuma satu ini. Reseller aja? Satu lapis saja. Oke. Ada berapa Mas reseller? Wah, berapa ya Mas ya? Masih sedikit. Susah ngitung ya? Masih sedikit. Malu saya. Ya, tapi
mereka bisa sell out juga kan? Iya. Jedanya. Iya. Mereka nyetok atau gimana? Ada yang nyetok, ada yang deposit. Depositnya tuh di sini ya, di kantor gitu. Kantor Oke. Nah, sampai luar negeri juga penjualan? Alhamdulillah ya. Gimana tuh kok bisa sampai sana tuh? Kalau ke luar negeri, ya sama sih Mas, kita tumbuhnya itu dari Instagram sebenarnya. Dari Instagram itu, wah itu data itu bisa, sekarang tuh data itu berserakan di mana-mana. Kayak misalkan, mau contohnya kemana ya? Ke Jepang misalkan ya. Kita cek aja explore Jepang atau hashtagnya bandara Jepang. Terus atau misalkan apa Jepang Muslim misalkan. Itu kan nanti kan ada tuh yang apa namanya yang pakai paling gampang tuh pakai hijab, orang pakai hijab. Nah, setelah itu kita persuasif di situ dari DM segala macam, kita mintain nomor WA. Setelah ada nomor WA, si CS ini nggak boleh langsung buru-buru jualan, pokoknya bangun hubungan dulu. Nah, bangun hubungan dulu, barulah ini. Gimana bangun hubungannya? Ya misalkan nanya nama segala macam, ini asli mana segala macam. Kalau misalkan pas dapat orang yang asli Jepang itu, ya itu memang agak kendala di bahasa biasanya. Karena translate main ya. Iya, karena Jepang itu kadang-kadang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya apa namanya ya kita bicaranya ya ini aja pakai Google Translate sebisanya aja yang penting nyambung aja lah. Ya setelah itu gimana kehidupan Muslim di sana, biasanya pendekatannya lebih ke situ Mas. Kehidupan Muslim di sana gimana, terus apa namanya kesulitannya apa, misalnya kesulitannya apa, sulit masjidnya sedikit segala macam. Oh ya ini kita ada solusi kayak gini lah. Gitu. Jadi memang dari Instagram itu kita bisa mengeksplorasi data tuh banyak banget sebenarnya. Nah, berarti channelnya apa aja nih yang dipakai nih? Instagram aja atau apa aja sekarang nih? Sekarang tuh Instagram, terus kemudian ya website itu standar lah website, terus marketplace itu ada yang besar tuh ada di Shopee sama Topet. Terus Etsy juga kita ada di Etsy. Oke. Bagus juga Etsy. Etsy bagus juga di sini. Etsy bagus, cuma ini dia itu rawan nge-ban tanpa sebab. Tanpa informasi. Kayak Instagram, kayak Facebook berarti. Iklan Facebook gitu. Iya kayak Facebook. Tapi lebih ngeri di Etsy, Mas. Oh gitu. Ngerinya karena kita pernah bikin akun di Etsy itu tanpa sebab langsung di-ban itu. Dia nggak ngasih informasi apapun gitu. Kita appeal juga dia nggak mau ngasih informasi ya. Pokoknya kita ban aja gitu. Bikin lagi. Oke. Nah, Mas Dimas ini kan di Sujud ada partnernya ya Mas ya? Betul. Yang saya juga kenal sih. Ya, betul. Ya, sharing dong ke teman-teman nih. Gimana sih caranya Mas Dimas itu menentukan atau milih partner bisnis nih Mas? Kan kayaknya kan udah sering partneran bisnis juga tuh. Ya. Nah, ini gimana nih? Ini kok bisa memilih yang sama partner yang sekarang nih? Oke. Kalau partner bisnis ya, karena saya kalau bisnis itu rata-rata berpartner, jarang saya yang sendiri gitu. Karena saking seringnya Mas berpartner dan banyak yang nggak amanah, jadi saya hafal mana yang amanah sama mana yang enggak. Gitu. Itu karena jam terbang aja. Oke. Gimana sih ciri-cirinya ya? Ini, iya kan? Mungkin yang nonton kan penasaran, ini ciri-ciri yang nggak amanah gini. Saya tuh banyak dikecewakan ya, partner kan kayak ini ya, kayak kita pacaran terus mau menikah itu kan, jadi benar-benar ya partner tuh ya kayak partner kehidupan gitu, yang harus cocok urusan misalkan bercandaannya harus pas gitu, terus mikirnya juga harus sama, visinya sama enggak, misinya sama enggak, value-nya gimana. Kalau misalkan ada satu yang lagi nggak bisa, satunya gimana, apa membiarkan berjuang sendirian gitu. Ya kayak gitu sih Mas tipsnya. Memang kita harus kenal banget sih sebenarnya sama partner itu. Nggak bisa asal partner, karena pernah nyoba asal partner juga wah dikecewain kayak gitu lah. Gimana Mas ciri-ciri nggak amanah itu? Maksudnya ini kan kita sharing tentang pengalaman, ada tanda-tanda gini nih supaya teman-teman mungkin bisa terhindar gitu. Ya, tanda-tanda orang nggak amanah tuh biasanya tuh gini, ketika kita sudah mencurahkan semua source kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita ke situ, dia itu kayak yang pertama bisa juga dia nggak full di situ, atau yang kedua dia malah menggunakan kemampuan kita untuk kepentingan dia sendiri.
Oke. Contoh misalkan bisnis sudah running well nih, sudah mulai menguntungkan. Nah ini mulai nih dia bertingkah nih, misalkan keuangan banyak yang disembunyiin, misalkan nggak transparan. Terus tiba-tiba misalkan kita punya akses di media sosial, tiba-tiba kita nggak bisa masuk di situ. Terus dia nanya, kita nanya misalkan ini kenapa, dia nggak bisa menjelaskan. Nah itu ciri-cirinya di situ. Nah, dan rata-rata soal keuangan sih. Soal keuangan ya. Rata-rata Jadi keuangan. mungkin sebaiknya ketika mau partneran bikin rekening bersama kali ya. Betul. Kemarin nggak pakai ya? Nggak pakai ya karena saya percaya kan. Keuangan udah itu yang pegang gitu. Sekarang udah rekening bersama. Insya Allah Mas sekarang. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau partneran pastikan ada rekening bersama supaya sama-sama bisa lihat gitu ya. Iya betul. Dan bisa jaga itu karena trust itu lebih tinggi ya. Wah itu trust tuh kalau buat saya segalanya tuh malah. Segalanya. Kalau berpartner ya. Siap seru. Nah 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Siap. Ya. Yang pertama adalah kapan komik kartun rilis album lagi? Jadi Mas Dimas ini itu salah satu gitaris band legenda di Jogja. Ya, di tahun 90-an gitu. Waduh. Enggak tahu 70. Kapan rilis album lagi? Kayaknya yang kemarin sudah main-main itu. Aduh, ini kalau saya ditanyain gini keringetan. Karena begini Mas Aung. Band itu kan kayak kita partneran usaha, partneran bisnis gitu. Cuma kan biasanya berlima, bertiga gitu. Ya kalau kita visinya nggak sama ya nggak sampai kapanpun ya nggak akan bisa jadi gitu loh. Berarti nggak bikin album lagi? Oh nggak bisa kayaknya. Cuma buat fun-fun aja. Oke. Oh iya, sebelum pertanyaan terakhir nih. Sujud ada rencana ini nggak Mas diversifikasi bisnis? Kayak mungkin bikin selain sajadah? Iya, kita ada rencana bikin banyak di sini karena kita nggak pengen Sujud itu berhenti di sini. Ada diversifikasi produk itu ada beberapa yang kita akan launch itu di tahun ini. Apa tuh bocoran dong? Bocorannya ya masih soal untuk memudahkan orang untuk sholat pertama, terus yang kedua itu memang untuk daily outdoor activity. Oke. Memudahkan orang untuk sholat apa tuh Ka'bah gitu. Sel Ka'bah-Ka'bahan gitu. Jangan nanti kita kena itu. Kena ya. Ya. Oke. Seru. Nah, terakhir nih Mas, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman pengusaha nih yang sedang berjuang menghadapi kondisi pandemi kayak sekarang? Karena kan mungkin ada juga orang-orang yang nggak seberuntung Mas Dimas pas pandemi itu malah bisa beli rumah, bisa beli mobil baru gitu kan. Beli Harley juga ya. Bukan saya. Ya itu. Jadi apa Mas pesan-pesannya Mas? Gini, kalau kita bisnis kan pastinya itu kita pengambilan langkah yang berisiko sebenarnya. Bisnis itu resiko rugi kan banyak ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi finansial. Dan saya sudah sering mengalami kerugian itu. Jadi sebenarnya bisnis itu soal peluang di mana waktu ini yang pas apa gitu. Terus kalau misalnya udah dapat ya udah digaspol aja. Nah cuma kalau masa pandemi kayak gini ya harus jeli-jeli melihat behavior marketnya kayak mana. Sekarang kan banyak yang sudah bergeser tuh. Kayak misalkan sekarang kenapa kok piyama gitu kan laris ya karena orang tuh suka di rumah gitu. Iya. Kenapa interior sekarang malah laris di saat pandemi? Ya karena orang pada WFH mempercantik rumahnya kalau misalkan lagi meeting online segala macam. Nah, itu pinter-pinternya kita aja ngelihat peluang pasarnya seperti apa. Nggak semua saat pandemi itu jatuh kok sebenarnya. Banyak juga yang melejit kayak misalkan saya lihat itu kayak misalkan dekorasi rumah segala macam itu naiknya luar biasa ternyata Mas. Yang saat itu saya mikir wah itu mesti interior kan nggak laku, ternyata kebalikannya. Laris manis itu. Ternyata teman saya tuh saya juga nanya tuh ternyata mereka tuh malah mempercantik rumahnya. Iya. Itu kita beli lukisan tuh darbots. Nah, malah gitu kan. Ya karena banyak orang selo sebenarnya. Nah, ini marketnya itu orang-orang selo yang duitnya agak selo. Orang selo berarti. Kenapa? Selo ya. Selo sekarang. Berarti finansialan juga udah selo kan ini. Gitu. Jadi pinter-pinternya aja sih Mas kita melihat peluang. Siap. Begitu. Siap itu. Itu teman-teman jadi jeli lihat peluang selama pandemi pasarnya masih ada. Ya banyak orang yang mungkin menyimpan uangnya tapi
dia beralih saja, shifting saja marketnya. Jadi jeli melihat peluang. Mungkin itu dulu untuk The Ngopi kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di The Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.